Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar ekonomi. Materi hari ini adalah buku besar. Materi ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan, materi jurnal umum ya. Jadi setelah jurnal umum, kita akan belajar tentang buku besar. Hari ini kita akan belajar ini. Oke. Biar saya garisin dulu. Ya. Buku besar dalam akuntansi dikenal juga sebagai istilah ledger. Oke. Syarat utama sebelum belajar buku besar itu harus memahami dulu jurnal umum. Karena siklus akuntansi itu proses berkelanjutan atau kontinuitas, maka kita harus membuat jurnal umumnya terlebih dahulu. Oke, sembari mengingat ya, kita akan coba buat jurnal umumnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengingat materi ini, di jurnal umum itu ada yang namanya saldo normal. Oke, di saldo normal nanti masing-masing akun itu memiliki saldo normalnya masing-masing. Baik itu akun harta atau H, kemudian akun utang U, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Untuk akun harta itu nanti dia akan bertambah di debit, maka berkurang di kredit. Sedangkan untuk akun hutang dia akan bertambah di kredit, maka berkurang di debit. Untuk modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan juga sama, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, untuk akun beban itu sama seperti harta, dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke. Aturan ini itu nanti akan membantu pembuatan jurnal umum. Gitu ya. Oke, kita bikin soalnya terlebih dahulu. Di sini ya. Bentar, saya garis dulu. Ya, kita bikin soalnya di sini. Misalkan ya, soal nomor 1. Pak Andi menyetorkan dana Rp 20 juta, kita dalam ribuan ya, sebagai modal awal. Oke. Ini soal nomor 1. Oke, kita bikin dulu kolomnya sebelah sini ya. Oke, kita tulis dulu jurnal umum. Kemudian ini Pak Andi ceritanya bikin bengkel ya, maka kita kasih nama aja bengkel Andi. Untuk periodenya ini periode Januari 2020. Oke, saya ambil penggaris dulu ya, kita pakai penggaris ya. Jadi kita bikin kolomnya dulu. Oke, pertama tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, kemudian debit dan kredit ya. Oke, kita kasih garis ya. Silakan nanti bisa di rumah ya. Oke, yang pertama di sini ada tanggal, singkat ya, tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian ada ref, kemudian ada debit, kredit ya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Oke, perhatikan soal di sini. Pak Andi menyetorkan dana Rp 20 juta sebagai modal awal. Oke, menyetorkan dana sebagai modal awal. Maka analisisnya apa yang bertambah? Kas kita bertambah, kemudian modal kita bertambah.
Kas itu bertambah di mana? Kas itu akun harta. Kalau kita cek lagi di sini, ya, kas itu akun harta, dan harta itu bertambah di debit. Maka kas di sini dia akan bertambah di debit sebesar 20 juta. Oke. Kemudian modal juga bertambah di sini. Nah, kita cek lagi di saldo normalnya. Di mana modal bertambahnya? Nah, modal itu bertambah di kredit. Nah, maka kita tulis di sini. Modal bertambah di kredit sebesar 20 juta. Ini analisisnya. Nah, bagaimana kalau kita tulis di kolom? Oke. Maka nanti tanggalnya di sini ya. 2020 Januari. Oke. Kemudian tanggal 1. Kasnya bertambah di debit. Nah, kalau pertambahan di debit maka dia dekat dengan garisnya, garis yang tanggal ini. Kas tulis. Kemudian sebesar 20 juta, ini dalam ribuan. Terus di sini ya, dalam ribuan. Rp 20 juta. Nah, kemudian modal juga bertambah di kredit. Jika dia posisinya di kredit, maka harus menjorok, oke, atau agak jauh dari garis yang tanggal ini. Nah, seperti ini. Ya. Di kredit sebesar 20. Nah, bagaimana dengan kolom ref? Nah, kolom ref ini nanti bisa kita isi kode akun. Kalau kas maka kita bisa tulis 11 itu 11. Untuk modal kita bisa tulis 311. Atau kolom ref ini nanti bisa kita gunakan untuk tanda checklist. Ketika akun tersebut itu sudah kita pindahkan ke mana? Ke buku besar. Atau kegiatan tersebut, kegiatan memindahkan akun dari jurnal umum ke buku besar, itu nanti disebut sebagai posting. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 2. Oke, tanggal 2. Sebelah sini. Membeli perlengkapan, oke, tunai Rp 2 juta. Oke, perhatikan di sini, membeli perlengkapan tunai. Karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah. Kemudian karena kita membeli dia dan secara tunai, artinya uang kita berkurang, uang perusahaan, maka kas berkurang di sini. Perlengkapan itu akun harta, dan harta itu bertambah di debit. Kas itu akun harta dan dia berkurang di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. 2 juta. Oke, kita lihat pencatatannya. Tanggal 2. Maka perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Oke, 2 juta. Gampang ya. Lanjut, sekarang yang tanggal 3. Oke, misalkan membayar sewa ruangan untuk 1 tahun ke depan, Rp, kita ambil contoh misalkan 5 juta. Oke, 5 juta rupiah. Perhatikan di sini, jika dia ada keterangan untuk 1 tahun ke depan, maka nanti di sini disebut sebagai sewa dibayar di muka. Maka bertambah sewa DDM, dibayar di muka, dan kita membayarnya, maka kas kita berkurang. Sewa DDM itu akun harta, maka dia bertambahnya di debit. Kas sudah paham ya, dia berkurang di kredit karena akun harta sebesar 5 juta. Oke, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya akan nanti tanggal 3, sewa dibayar di muka pada kas sebesar 5 juta.
Oke. Ya, lanjut. Kita coba doakan lagi ya. Sekarang tanggal 4. Membayar biaya listrik, air, dan telepon, atau kita singkat sebagai LAT, nanti namanya beban LAT ya, sebesar Rp 1 juta. Oke, bagaimana analisisnya? Karena ini biaya atau beban nama lainnya, maka beban kita bertambah. Beban apa di sini? Maka disebut sebagai beban LAT. Oke, karena kita membayar maka kas kita berkurang. Beban itu saldo normal di debit. Nah, debit, kas di kredit karena dia berkurang sebesar 1 juta. Nah, gimana pencatatannya? Oke, tanggal 4. Beban listrik, air, telepon bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Saya oke. Satu lagi, kita kasih contoh nomor 5. Menerima uang atas servis 3 motor. Nah, di mana masing-masingnya atau add gitu ya, 500.000. Oke. Nah, bagaimana analisisnya kalau seperti ini? Maka karena kita menerima uang, kemudian di sini kas kita bertambah, dan kita menganggap pemasukan ini sebagai atau mengklaim gitu ya, sebagai pendapatan, maka pendapatan kita bertambah. Pendapatan apa? Pendapatan service. Kas itu bertambah di debit. Oke, sedangkan untuk pendapatan itu bertambah di kredit. Ingat saldo normal tadi ya. Nah, karena di sini masing-masing 500 dan ada 3 motor, maka sebesar 1.500.000. Kita kalikan dulu. Oke, untuk pencatatannya di tabel, maka nanti tanggal 5 kita tulis di sini, kas kita bertambah di debit. Kemudian pendapatan servis kita tulis di kredit sebesar 1.500.000 ya. Oke, saya kira cukup ya 5 ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi buku besarnya. Bagaimana dengan materi buku besarnya? Oke, saya singkirkan dulu yang ini. Kita lihat kertas yang baru ya. Oke, buku besar. Buku besar itu nanti ada beberapa bentuk kolomnya ya. Buku besar. Nah, kolomnya itu nanti yang pertama ada bentuk T. Bentuk T. Oke, ya, seperti huruf T. Ingat ya, buku besar itu nanti untuk merangkum per akun. Oke, merangkum per akun. Dari mana? Dari jurnal umum tadi. Oke, kegiatan memindahkan dari jurnal umum ke buku besar ke BB itu disebut sebagai posting namanya. Posting. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jurnal umum ke buku besar sebagai posting. Untuk T, karena ini merangkum per akun. Nah, kita contoh untuk yang akun kas dulu ya. Nanti harus kita bikin semua akun kas di sini. Kita lihat di sini seperti huruf T ya. Nah, kolom yang sebelah kiri ini nanti untuk mencatat transaksi kas untuk akun kas yang ada di posisi debit. Ingat ya, sebelah kiri itu debit dan sebelah kanan itu nanti transaksi kas yang ada di kredit. Oke, nah kemudian kita cek yang ada di jurnal umum tadi. Akun kas ada di transaksi tanggal berapa saja. Oke, tanggal 1 ada ya. Lihat di sini. Kas tanggal 1 ada, tanggal 2 ada, tanggal 3 ada, tanggal 4 ada, tanggal 5 juga ada. Oke. Nah, kemudian kita ambil ya. Ya. Oke. Kas ya. Kita tulis tanggalnya
Yang pertama, tanggal 1 itu ternyata ada di debit 1/1/2020. Oke, sebesar Rp 20 juta. Oke, kemudian kita cek lagi tanggal 2. Tanggal 2 ada di kredit 2 Januari 2020 Rp 2 juta. Oke, kita panjangkan dikit ya. Kemudian lanjut tanggal 3 juga ada kas, terus di sini ya tanggal 3 Januari 2020 Rp, kita cek dulu. Oke, 5 juta ya, 5 juta. Tanggal 4 juga sama di kredit sebesar 1 juta, Rp 1 juta. Terakhir yang tanggal 5 di debit ya, tanggal 5 Januari 2020 kita menerima uang sebesar Rp1.500.000 ya. Oke, ini bentuk T ya. Nah, tadi kalau kita perhatikan di jurnal umum itu ada banyak akun di sini ya. Nah, masing-masing akun harus kita buat, harus kita kumpulkan di buku besar. Urutannya gimana? Urutannya sesuai dengan urutan tadi. Oke. Harta dulu, baru akun utang, baru akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Kita buat satu-satu masing-masing. Karena tadi kita udah bikin, bentar goyang. Karena kita tadi udah bikin yang kas, maka nanti selanjutnya kita bikin, misalkan kalau ada piutang, kita bikin piutang sama bentuknya. Kita bikin yang perlengkapan, seterusnya sampai ke modal. Kita bikin satu-satu. Paham ya? Ini bentuk T. Kemudian bentuk yang selanjutnya, yang ketiga. Yang kedua itu disebut sebagai bentuk 3 kolom. Oke, bentuk 3 kolom. Sini ya. Ya, sebelah sini bentuk 3 kolom. Oke, kita bikin garisnya. Menggunakan penggaris. Ya. Oke, bentar saya kasih pembatas dulu. Ya. Ya. Oke. Oke, yang pertama tanggal. Kemudian keterangan. Kemudian graf. Kemudian debit, kredit, ini jumlah ya. Oke, kelihatan ya. Tanggal, kemudian keterangan, kemudian graf, oke, kemudian debit, kemudian kredit, nah kemudian jumlah. Oke, akunnya apa? Kas di sini ya, tulis di sini. Kemudian kode akunnya 111. Oke. Tanggal 1. Terus di sini 2020 Januari. Oke, untuk kolom keterangan ini kita bisa tulis nama toko yang kita lakukan transaksi. Oke, atau untuk keterangan saldo kalau dia itu hasil dari transaksi bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Oke, ref di sini kita isi dari mana kita ngambil data ini. Kita tulis ya, jurnal umum lembar 1 JU01. Oke, tadi kita udah ketahui bersama ya, kalau tanggal 1 itu ada transaksi di debit sebesar 20 juta, Rp 20 juta, maka jumlahnya itu 20 juta. Oke, kemudian tanggal 2 itu ada transaksi. Oke, ada transaksi sebesar, saya cek dulu. Oke, kita cek dulu di sini ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, tadi sempat lupa saya. Ketika dia udah diposting gitu ya di buku besar, maka kita checklist di sini. Checklist. Oke. Artinya akun kas ini udah kita posting. Begitu juga akun kas yang tanggal 2 yang ada di kredit, kalau kita udah pindahkan ke buku besar, maka kita checklistnya. Itu ya gunanya kolom ref yang ada di jurnal umum ini. Oke.
tanggal 2 tadi ada di kredit ya, sebesar 2 juta. Terus di sini 2 juta. Perhatikan di sini, awalnya jumlahnya itu di debit sebesar 20 juta, kemudian tanggal 2 ada transaksi, sebesar 2 juta di kredit. Maka jumlahnya berapa sekarang? Karena dia beda, awalnya debit kemudian ada kredit, maka dia harus dikurangi. Berarti sekarang berjumlah 20 kurangi 2, 18 juta. Oke, lanjut tanggal 3. Tanggal 3, jurnal umum 01. Nah, jurnal tanggal 3 juga ada di kredit ya, sebesar 5 juta. Kita tulis di sini. Ini jumlahnya ya. Kita tulis 18 kurangi 5, maka 13 juta. Oke. Lanjut tanggal 4. Jurnal umum 01. Tanggal 4 ada di kredit sebesar 1 juta. Sorry. Ya benar ya, 1 juta ya. Ya, 1 juta. Nah, kemudian jumlahnya berapa? 13 dikurangi 1, maka 12 juta. Dan tanggal 5, jurnal umum 01 di debit ya, sebesar 1.500.000. Kita tulis di sini Rp 1.500.000 ya. Di sini di debit 12 juta. Kemudian tanggal 5 kita dapat uang di debit sebesar 1.500.000, maka di sini bertambah sebesar 12 juta ditambah 1.500.000, maka 13.500.000. Nah, nanti kita cek lagi di jurnal umum. Ada lagi nggak transaksi kasnya? Kalau udah nggak ada ya udah selesai berarti. Maka bisa kita ketahui kas kita, uang yang kita pegang itu sebesar 13.500.000. Kita stop garisnya ya, panjangan ini garisnya ya. Nah, kemudian kita juga bikin selanjutnya, kan akun kas sudah. Kalau di jurnal umumnya ada akun piutang, maka lanjutkan bikin kolom yang serupa, terus akun piutang, kemudian bikin yang perlengkapan, peralatan, seterusnya ya, sampai ke yang terakhir beban. Oke, bikin satu-satu, cukup banyak memang, cukup besar itu. Oke, sekarang bentuk yang terakhir. Nah, nanti tugasnya pakai bentuk yang ini ya, disebut sebagai bentuk 4 kolom. Oke, kita bikin dulu bentuknya. Saya garis dulu ya. Oke, panjang-panjangnya ya. Tanggal, kemudian keterangan, kemudian rep, kemudian debit, kemudian kredit ya. Oke, kita ambil satu lagi garisnya ya, selesai. Oke, sudah kita bikin garisnya. Masih kurang satu tanggalnya ya. Saya tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, kemudian debit, kemudian kredit. Nah, di sini akun saldo, sama seperti jumlah tadi di yang 3 kolom, cuma nanti di sini dirinci posisinya debit, kredit. Oke, ya kita kerjakan di sini. Kas akunnya 111 2020 Januari tanggal 1. Oke, jurnal umum 01. Kas tanggal 1 itu sebesar 20 juta. Debit ya. Terus di saldo di debit 20 juta. Kemudian tanggal 2, jurnal umum 01 ada di kredit sebesar 2 juta. Oke. Debit 20 juta, kredit 2 juta. Nah, maka berkurang ya. Sekarang jadi 18 juta. Lanjut tanggal 3, jurnal umum lembar 1 di kredit sebesar 5 juta. Nah, berapa di sini? 18 dikurangi 5. Oke, bagus. 18 kurangi 5 ada 13 juta. Kemudian tanggal 4, jurnal umum 01 di kredit sebesar 1 juta. Oke, maka kita tulis di sini 13 kurangi 1, 2, 12.
akhir ya, tanggal 5, jurnal umum 01. Nah, dia di debit sebesar 1.500.000. Nah, debit 12 juta, debit 1.500.000, maka kita jumlahkan 13.500 selesai. Nah, kita tutup garisnya. Lebihan. Oke, bisa kita hapus ini. Nah, nanti juga dibikin selanjutnya. Kalau kita cek ya di sini, yang setelah kas itu kita cek yang di jurnal umumnya yang kita buat sebelumnya. Habis kas itu nanti ada akun perlengkapan, maka kita bikin perlengkapan yang sama. Kita cek sampai ke bawah, perlengkapan ada berapa. Oke, kas tadi udah diposting ini ya, kita checklist udah diposting. Kita cek perlengkapan ada berapa sampai ke bawah. Nanti kita bikin kolomnya. Ini juga sewa di DM, kita bikin kolomnya, kita buat. Itu ya, terakhir sampai akun yang terakhir. Ini semua harus dibuat. Oke, saya kira sekian ya pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajarin, boleh kalian putar lagi videonya kalau masih belum paham. Sekira cukup, kalau yang mau tanyakan silahkan boleh ditanyakan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.